Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati para guru, para orang tua, serta adik-adik remaja sekota Ternate yang hadir pada kesempatan ini. Hari ini kita hidup di era internet cepat, era di mana informasi bergerak dalam hitungan detik, dan hampir semua aktivitas kita terhubung dengan dunia digital. Berdasarkan laporan nasional terbaru, tingkat literasi digital Indonesia berada pada angka 3,54 pada tahun 2022, yang berarti masih berada pada kategori menengah, belum tinggi. Di sisi lain, sebanyak 8,8 juta masyarakat Indonesia tercatat terlibat dalam perilaku berisiko di internet. Angka ini menunjukkan bahwa dunia digital membawa peluang besar, tetapi juga tantangan yang tidak bisa kita abaikan. Karena itu pada kesempatan ini, saya mengajak kita semua untuk memahami pentingnya literasi digital, terutama bagi remaja, generasi yang paling aktif menggunakan teknologi. Adik-adik yang saya banggakan, literasi digital bukan hanya soal memakai smartphone atau membuka aplikasi. Literasi digital adalah kemampuan memahami, menganalisis, memilih, dan menggunakan informasi secara bijak. Tanpa kemampuan ini, internet yang seharusnya membantu kita justru menjadi ruang berbahaya. Ada dua risiko utama penggunaan internet tanpa literasi yang memadai. Yang pertama, risiko terhadap keamanan digital. Banyak remaja tidak sadar bahwa membagikan data pribadi seperti foto, lokasi, dan aktivitas secara sembarangan dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Dokumen nasional menunjukkan jutaan masyarakat Indonesia terlibat dalam aktivitas digital berisiko yang dapat membahayakan identitas mereka. Kedua, risiko ini sangat nyata bagi remaja, apalagi di wilayah timur Indonesia yang baru memiliki tingkat akses internet sekitar 26%. Kesenjangan akses ini juga berarti kesenjangan pemahaman kemampuan digital, termasuk bagi remaja di Ternate dan Maluku Utara pada umumnya. Lalu, bagaimana langkah yang harus kita lakukan untuk meningkatkan literasi data pribadi kita di dunia digital? Saya punya 3 langkah sederhana yang bisa kita lakukan. Langkah pertama, verifikasi informasi sebelum membagikan. Kita harus mengenali sumber informasinya. Cek tanggalnya, cek penulisnya, cek akurasinya. Gunakan prinsip pause before share. Langkah kedua, lindungi identitas digital. Gunakan kata sandi yang akurat di setiap aktivitas media sosial kita. Aktifkan verifikasi 2 langkah. Dan jangan sembarangan membagikan data pribadi, termasuk foto yang berpotensi disalahgunakan. Kita tahu bahwa saat ini banyak sekali aktivitas pinjaman online yang menggunakan KTP, foto. Nah, ini sangat berisiko jika disalahgunakan. Sudah banyak kasus yang dilaporkan ke pihak kepolisian, banyak kerugian di sana. Oleh karena itu, kita perlu berhati-hati. Lalu langkah ketiga, gunakan internet untuk pengembangan diri. Ikuti kursus digital, dan saat ini sudah banyak kursus-kursus gratis yang bisa kita ikuti di internet. Pelajari keterampilan baru atau memanfaatkan platform pendidikan. Internet adalah perpustakaan terbesar di dunia. Maka, generasi muda, manfaatkanlah kesempatan ini. Adik-adik sekalian, literasi digital tidak cukup hanya dipahami, tetapi harus kita praktikan. Karena itu saya mengajak semua remaja yang hadir di sini untuk berkomitmen menjalankan 1 langkah konkret dalam 1 bulan ke depan. Entah itu mulai memverifikasi setiap informasi, menjaga privasi, atau menggunakan media sosial secara lebih positif. Hadirin yang saya hormati dan adik-adik remaja yang berbahagia, internet adalah alat yang luar biasa. Ia bisa menjadi jembatan menuju masa depan, tetapi juga bisa menjadi jebakan. Jika kita tidak menggunakan dengan bijak, literasi digital adalah tameng sekaligus kompas untuk menavigasi dunia digital yang penuh tantangan. Marilah kita bersama-sama membangun generasi remaja Maluku Utara yang cerdas, kreatif, dan bijak menggunakan teknologi. Terima kasih atas perhatian para guru, orang tua, dan adik-adik remaja sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.